Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 91, Penguasaan Terbang. Pada saat ini, siklus tak henti-hentinya pembunuhan dan bertahan hidup terungkap di bawah gelombang. Ikan besar memangsa yang lebih kecil, sementara kelompok-kelompok kecil ikan kadang-kadang berhasil membalikkan keadaan dengan menusuk gigi-gigi tajam yang baru tumbuh mereka ke dalam daging mangsa yang lebih besar. Kadang-kadang, beberapa ikan yang malang membengkak dan pecah, melepaskan awan merah di dalam air. Meskipun kekacauan di bawah, kedalaman yang berombak tetap jauh dari ketenangan di atas permukaan, di mana laut terbentang, terbenam dalam kehangatan lembut matahari musim dingin. Sesekali, angin laut menggerakkan permukaan air, mengubahnya menjadi ombak yang bergelombang. Di tengah suara-suara laut, suara siulan yang lebih keras dan menusuk mengisi udara. Itu adalah suara Bai Chuan berlari maju dengan kecepatan sangat tinggi. Setiap saat berlalu, kecepatannya meningkat, membawanya semakin mendekat ke tepi tebing curam. Pada saat kritis ini, indera Bai Chuan mencapai puncaknya. Gelombang tak terlihat bersinar dari dirinya, dan dalam pikirannya, ia membangun peta transparan, mencakup radius 2 km dari lokasinya. Seolah-olah dia ada dalam dua perspektif bersamaan, satu, pandangan orang pertama, dan yang lainnya, pandangan seperti dewa atas dunia. Perspektif-perspektif ini berdampingan dengan harmonis, memungkinkannya untuk mengamati dirinya sendiri dari sudut pandang orang ketiga. Pemandangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia semakin mendekati, hampir di tepi tebing. Tepat di bawahnya, ombak raksasa meluap ke atas, menggoncang laut menjadi kegilaan. Saat itulah angin laut, yang bertanggung jawab atas ombak yang meluap, mencapai Bai Chuan. Ini saatnya, pikirnya, merasa bahwa saat untuk membentangkan sayapnya telah tiba. Bai Chuan mengambil napas dalam-dalam, mengalirkan energi ke seluruh tubuhnya. Otot paha belakangnya yang tebal bergerak dan membuncit sebelum berkontraksi dengan ledakan. Dalam sekejap mata, bentuk ular yang lincah, yang sebelumnya berlari melintasi tanah, melompat ke udara seperti naga yang dibebaskan dari kungkungan bumi, tubuhnya yang lentur berputar dengan indah. Saat dia melayang, angin laut berputar di sekitarnya. Memanfaatkan saat yang tepat ini, Bai Chuan membentangkan sayapnya yang kolosal dan meluncur ke langit. Teriakan kemenangan keluar dari bibirnya saat sayapnya yang besar dan seperti awan, yang sebelumnya terjepit di tanah, kini membawanya terbang dengan mudah. Hatinya penuh dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Dia telah berhasil terbang. Mengamatilah langit yang tak terbatas di depannya, begitu dekat dan menggoda, Bai Chuan tidak bisa tidak terpesona oleh keindahannya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan luasannya yang menakjubkan. Ini tidak hanya menandai penerbangan perdananya sendiri, tetapi juga tonggak bersejarah bagi makhluk-makhluk darat yang ingin menaklukkan langit. Namun, Bai Chuan memahami bahwa sekarang bukan saatnya untuk puas. Ujian sejati ada di depan, setelah angin laut reda. Bisakah dia benar-benar tetap terbang? Berbagai pikiran melintas dalam pikirannya saat dia perlahan menyesuaikan tubuhnya di udara. Ketika arus angin berhenti, Bai Chuan merasa tiba-tiba turun ketinggian, tubuhnya kehilangan daya apung. Dengan gencar ia melentangkan sayapnya, menghasilkan angkatannya yang diperlukan. Dengan usaha keras, dia perlahan-lahan mendapatkan keseimbangan tepat ketika hembusan angin lainnya menerpa dirinya. Pada saat itu, rasanya seperti angin itu sendiri yang memeluknya, membuat seluruh tubuhnya terasa ringan. Bai Chuan tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini, mungkin tidak akan datang lagi. Dia berkonsentrasi dengan seksama untuk merasakan arah angin, keterampilan yang diberikan padanya oleh kemampuan yang baru berevolusi, persepsi aliran udara LV1, yang memungkinkannya untuk dengan cermat membedakan pergerakan halus arus udara yang menyentuh kulitnya. Kegembiraan Bai Chuan terasa ketika dia melayang-layang di udara, dibawa oleh angin yang berubah-ubah. Dia dengan cekatan mengendalikan sayapnya, mengubah jalannya dengan sempurna seiring irama angin yang berubah-ubah. Saat dia melayang maju, setiap meter yang dilaluinya terasa seperti kekekalan.
10 meter berlalu, lalu 30, dan akhirnya, Bai Chuan telah memecahkan rekor sebelumnya. Kegembiraan meluap dalam dirinya. Sukses! Dia telah menguasai angin yang bertiup kencang dengan sangat baik. Di dalam hatinya, Bai Chuan melepaskan teriakan kegembiraan yang liar, saat-saat kebahagiaan yang tak terlupakan. Itu menandakan penaklukannya yang akan datang terhadap langit yang tak terbatas. Namun, kegembiraannya segera berubah menjadi rasa puas, dan dia mulai mengabaikan penyesuaian posisi tubuhnya. Pada saat itu, seolah-olah angin telah meninggalkannya. Tiba-tiba, keseimbangan kembali terlepas dari dirinya, dan dia berputar-putar tak terkendali di udara sebelum jatuh ke dalam air dengan suara gemuruh. Laut merespons dengan gelombang besar, melemparkan Bai Chuan seperti boneka kain. Itu adalah pengingat tegas bahwa dia tidak boleh terlalu sombong. Ketika rasa pusing perlahan menghilang, Bai Chuan merenung tentang prestasinya. Dia telah melayang sejauh 70 meter, prestasi yang patut dibanggakan. Lebih dari itu, kesuksesannya awal telah memberinya rasa penguasaan, membuat percobaan di masa depan terasa lebih mungkin tercapai. Dengan penuh semangat, dia ingin mencoba lagi, mirip dengan kegembiraan yang dia rasakan sebagai seorang anak ketika pertama kali menyentuh konsol permainan. Sementara itu, di bawah permukaan laut, pembantaian yang mengerikan telah berhenti. Zat merah menarik yang telah mencemarkan air laut telah lenyap sepenuhnya. Di tengah kedalaman yang keruh, seekor ikan kecil yang transparan telah berubah, memanjangkan dan menyempitkan tubuhnya. Di sebelahnya, sejenis ikan pike sepanjang 1,7 meter muncul. Kedua ikan tersebut terlihat aneh jika diperhatikan lebih dekat. Ikan transparan memiliki barisan gigi kecil di mulutnya, dengan mulut yang lebih kecil lagi terletak di dalamnya. Gigi berwarna aneh mengisi mulut sekunder itu. Sirip kecil dan sirip ekornya telah tumbuh lebih besar dan kuat. Tubuh transparannya perlahan-lahan menyatu dengan air laut sekitarnya. Transformasi ikan pike jauh lebih dramatis. Gelasnya mengelupas dari tubuh rampingnya, meninggalkannya halus dan berwarna kemerahan. 6 cakar kecil yang tajam menghiasi tubuhnya. Jika Bai Chuan telah memperhatikan, mungkin dia akan dapat mendeteksi medan magnet unik dari arus listrik yang keluar dari ikan itu. Sayangnya, Bai Chuan terlalu terpesona oleh kebahagiaan baru-baru ini dalam terbang untuk memperhatikan perubahan yang halus ini. Dia sepenuhnya fokus dan mengabaikan dunia sekitarnya. Bahkan jika dia sudah memperhatikan, dia mungkin akan menyambut anormalitas itu, bersemangat untuk mendapatkan kemampuan yang lebih kuat dan luar biasa. Kembali ke permukaan laut, Bai Chuan dengan enggan melipat sayapnya, bersyukur karena tulangnya yang kuat mencegah kerusakan. Kembali ke air, dia tahu bahwa melayang di darat, meskipun mengesankan, bukanlah penerbangan sejati. Namun, dia ingin menguji apakah idenya, membekukan air dan mendorongnya secara instan, dapat mengarah ke penerbangan yang sebenarnya. Dengan gerakan hati-hati dari sirip ekornya, dia menjaga keseimbangan dan kembali ke kedalaman air yang tenang. Bab 92, Kemungkinan menghembuskan api. Saat air laut bergelombang dengan ganas, Bai Chuan sekali lagi merasa terhempas ke permukaan air seperti anak panah yang tajam. Dengan kecepatan sekejap, naga dalam laut itu melonjak ke atas, kepalanya yang besar menerobos permukaan air diikuti oleh rambutnya yang berdesiran. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya yang dilindungi oleh sayap, bebas dari pelukan air laut. Dalam sekejap mata, Bai Chuan naik lagi, tubuhnya berputar saat dia melayang ke langit. Penglihatannya, yang sejenak berhenti memantau sekitarnya, kini memberikannya pemandangan yang jelas sekali lagi. Dengan waktu yang tepat, dia membuka sayapnya yang besar, dan udara dingin seketika membekukan tetesan air yang menempel pada tubuhnya. Kemudian, dengan menggunakan tenaga dari naikannya yang berputar, dia mengayunkan sayapnya dalam gerakan spiral, mengubah butiran es yang membeku menjadi sejumlah jarum tajam yang tersebar ke segala arah. Dalam sekejap, Bai Chuan kembali kering, muncul dari laut dan terbang ke langit. Ini merupakan puncak dari keberhasilan naik dari laut, menandai realisasi visinya. Kemenangannya terlihat dari cara dia menghadapi angin laut yang kencang, sayap besar seperti kelelawarannya bergerak naik dan turun. Dengan mudah, dia melayang ke langit, kepercayaannya tumbuh saat dia dengan cekatan menyesuaikan posisinya untuk terbang di arus angin yang kuat. Penerbangan menjadi semakin lancar saat dia memperhatikan dengan seksama pasang surut angin laut. Sekarang dia mampu merasakan aliran udara.
Dia dengan mudah mengendarai angin laut yang kuat, tanpa perlu banyak usaha. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh sekitar 1 kilometer, jarak yang signifikan yang menandakan kemampuannya yang baru untuk benar-benar terbang. Bai Chuan telah mengambil langkah percaya diri pertama menuju penaklukan langit. Sejam kemudian, Bai Chuan mengevaluasi situasinya. Dia telah berhasil beralih dari setengah terbang dan setengah melayang menjadi penerbangan yang lebih lancar, terutama di daerah di mana angin selalu mendampinginya. Di sini, dia bisa menjaga penerbangannya dalam durasi yang cukup lama. Namun, begitu dia menjelajah di luar jangkauan aliran udara naik ini, dia akan menanggung seluruh berat tubuhnya, membuat terbang menjadi usaha yang melelahkan. Dia masih bisa terbang, tetapi durasinya akan terbatas, dan dia akan turun secara perlahan. Bai Chuan memperkirakan bahwa dalam lingkungan tanpa angin, dia bisa terbang secara mandiri selama sekitar 10 menit, menjaga ketinggian hanya sedikit lebih dari 100 meter. Ketinggian yang lebih tinggi tidak dapat dicapai karena bobotnya yang besar. Meskipun ada batasan, Bai Chuan puas dengan kemajuannya. Dia menyadari bahwa mulai hari ini, waktu perjalanannya ke benua lain akan jauh lebih singkat. Terbukti bahwa terbang jauh lebih cepat daripada berlayar melalui laut. Namun, dia mempertimbangkan kemungkinan menambahkan sepasang sayap lain. Jenis sayap apa yang paling cocok baginya? Setelah berhasil menyelesaikan masalah sayap basah yang menghambat penerbangan, dia menganggapnya layak untuk dieksplorasi. Tentu saja, ada opsi menarik lainnya, menciptakan api secara buatan. Jika dia bisa menghasilkan dorongan panas yang cepat untuk menghangatkan udara, membuatnya menjadi lebih ringan dan naik, dia bisa memanfaatkan aliran udara naik untuk melayang dengan mudah dan naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Sayangnya, dia tidak memiliki cara untuk menciptakan sumber panas seperti itu sesuai permintaan. Namun, tiba-tiba terbersit sebuah pikiran padanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar tentang makhluk luar biasa dengan kemampuan unik yang mungkin membantunya mencapai tujuannya, sejenis serangga yang dikenal sebagai armor udara. Serangga ini bisa menyemprotkan racun berkekuatan tinggi, tetapi yang lebih penting, mereka menyimpan hidrogen peroksida dan hidrokinon dalam tubuhnya. Dengan menggunakan enzim khusus sebagai katalis, mereka bisa menghasilkan larutan benzoquinone pada suhu hingga 100 derajat Celcius dan menyemprotkannya dari tubuhnya. Kemampuan ini membangkitkan rasa ingin tahu Bai Chuan tentang apakah itu bisa memainkan peran dalam usahanya untuk terbang lebih tinggi lagi. Di dunia di mana Bai Chuan berada, dia menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Dia memiliki larutan benzoquinone dengan titik nyala yang sangat rendah, yaitu 560 derajat Celcius, dan titik nyala yang bisa turun hingga 3893 C, yang mengklasifikasikannya sebagai zat yang sangat mudah terbakar dan mudah meledak. Dengan percikan kecil saja, cairan ini bisa berubah menjadi kobaran api yang membara, mengeluarkan awan gas beracun yang mematikan. Intensitas api ini bisa melonjak hingga mencapai suhu yang sama dengan 560 derajat Celcius, menjadikannya ancaman yang sangat mematikan bagi semua makhluk hidup. Kemampuan untuk menciptakan percikan ini sudah ada di genggaman Bai Chuan, yang dia butuhkan hanyalah pelepasan energi. Di udara terbuka, mencapai peningkatan suhu yang cepat relatif mudah, mengingat titik nyala cairan ini hanya 38 derajat Celcius. Pada dasarnya, memperoleh kemampuan ini akan membawanya sangat dekat dengan kemampuan untuk mengeluarkan api sesuka hatinya. Ini adalah kekuatan yang bisa dia kendalikan. Dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan untuk menciptakan ruang tertutup untuk mengandung cairan tersebut dan kemudian membakarnya untuk ledakan yang cepat dan keras. Tetapi ada satu hal yang menghalangi dia. Bai Chuan menyadari makhluk yang menghasilkan benzoquinone ini, tetapi dia tidak tahu di mana makhluk itu berada. Menemukan serangga kecil di planet yang begitu luas ini terasa seperti tantangan yang tidak dapat diatasi. Pada saat ini, Bai Chuan tidak merasa menyesal karena tidak mengejar jurusan biologi atau bidang lain dalam kehidupan sebelumnya. Kemampuan yang tidak berguna dari masa lalunya sekarang tampak seperti aset berharga. Jika dia telah mempelajari jurusan tersebut, tidak peduli seberapa lemah dasarnya, itu masih akan lebih baik daripada situasinya saat ini. Peribahasa lama, unta yang lapar lebih besar dari kuda, menggema dalam pikirannya. Mungkin, jika dia telah mengambil jalan yang berbeda dalam kehidupan sebelumnya, dia mungkin telah berubah menjadi naga dan melayang di langit.
Bai Chuan menghela nafas dengan lembut, menyadari bahwa merenungkan masa lalu adalah sia-sia. Namun, nama makhluk tersebut memberikan sedikit harapan. Jika namanya mengandung kedua karakter itu, maka sangat mungkin bahwa makhluk itu hidup di benua tertentu. Meskipun dunia yang dihuni sekarang memiliki perbedaan geografis dari kehidupan sebelumnya, masih ada beberapa kesamaan yang bisa dijadikan referensi. Oleh karena itu, selama dia melakukan perjalanan ke daerah yang sesuai dan mencari dengan teliti, dia harus akhirnya menemui makhluk itu. Selain itu, benua yang dimaksud dipenuhi dengan berbagai bentuk kehidupan liar. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menghadapinya. Selama dia tidak menghadapi bahaya yang tak terduga, itu bisa menjadi tempat perlindungannya sekali lagi. Yang lebih penting, tujuan barunya tidak bertentangan dengan rencana aslinya untuk menjelajahi planet asing ini. Itu adalah pilihan yang sempurna. Dengan rencana jangka pendek ini di dalam pikirannya, Bai Chuan mengamati langit yang semakin gelap. Hari-hari musim dingin berlalu dengan cepat, meninggalkan malam yang panjang dan dingin. Saatnya baginya untuk istirahat dan mengisi kembali energinya. Aktivitas sepanjang hari telah membuatnya merasa lapar, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah sahabat hiu putih besarnya masih berada di dekatnya. Mengenang hal ini, Bai Chuan terjun kembali ke dalam air, mendorong dirinya dengan tenaga dari sirip ekornya. Dia menuju tempat yang sudah dikenal di mana hiu putih besar itu biasanya berada. Namun, ketika dia semakin mendekat, pemandangan yang aneh dan tak terduga menanti dia.